Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Sekarang ini kita udah didatangi nih, bukan didatangi sih, memang sesuai janjinya Wong Edan satu ini ya. Akhirnya sampai ke Pekalongan juga. Kalian mau bahas yang kemarin itu kan teman-teman belum pada jelas kan, yang tentang si Oren mati itu. Terus ini gimana nih tanggapan dari Bang Fis sendiri biar teman-teman tahu semua. Gimana Bang? Anda siapa? Oke guys yo, Bang Fis kesini ke Pekalongan itu menempati janji Bang Fis. Setelah Oren mati, si Oren mati yang di video Koriji yang kemarin itu 3 bulan yang lalu baru bisa ke Pekalongan sekarang. Mau klarifikasi oleh masih sibuknya ya. Ya sekarang nganggur. Sekarang nganggur. Kasihan loh. Mau tutut Sampurna terus. Buat endorser sampai cuek. endorser nih dibantu. Bisa. Teman-teman yang nanti mau endorse bisa langsung hubungi Bang Fis ya. Nanti tak nganggur dia sampai sini. Kalian. Oh iya. Melanjutkan pembicaraan tadi ya guys ya. Jadi teman-teman tahu sendiri kan si Oyen mati yang di video 3 bulan lalu, itu baru bisa klarifikasi sekarang. Itu sebenarnya ceritanya gini guys, mungkin udah banyak diceritakan sama Koriji juga ya. Awal mula ngambilnya, video ngambilnya itu sehat sampai sini sehat. Satu hari itu Koriji sampai kasih tangan itu masih flaring. Bikin videonya itu masih flaring guys. Nah masih flaring. Dan tiba-tiba 2 hari setelahnya itu, jadi 2 hari di sini tuh ikannya kolab mati. 24 jam itu. Nah itu ya gimana guys ya, Bang Fis klarifikasinya kalau untuk dari sistem jual beli guys, kalau untuk dari peraturan hukum jual beli itu udah sah dan Bang Fis nggak ada sangkut pautnya. Jadi contoh Bang Fis jual ikan sehat sampai sini sehari sehat, tapi ketika ada apa-apa di sini sebenarnya bukan hak Bang Fis lagi karena itu memang sudah deal dengan kondisi ikan yang dibeli Koriji sendiri. Tapi bukan aku kan kesana sendiri lihat sendiri langsung guys. Nah tapi kan karena kita juga namanya ikan itu bukan hanya sekedar pembeli dan penjual, tapi karena di ikan kita bisa jadi sedulur gitu loh mas ya. Jawane sedulur. Jadi saya itu nggak enak juga Bang Fis kayak gitu. Nah akhirnya saya tanya sama Koriji lah gimana, apa aku harus ganti separuh atau gimana kan? Ada tawaran dari Bang Fis kayak gitu buat ya, si orang yang mati. Ya karena nggak enak juga karena masih belum masa 2 hari langsung mati. Ya saya nanya sama Koriji ini gimana kok ini, apa aku harus bayar lagi separuh atau ganti separuh apa gimana? Tapi dan alangkah terkejutnya Bang Fis, ternyata Koriji ini adalah seorang yang pembeli yang luar biasa. Dan ini harus ditiru oleh para pembeli ikan di luar sana. Kalau sudah namanya udah deal-dealan, udah akad, ada kematian apa, Koriji sama sekali tidak nuntut apapun dari Bang Fis dan tidak minta ganti rugi apapun dari Bang Fis. Nah itu sifat yang luar biasa dan harus banyak yang punya juga kayak gitu, karena jarang-jarang yang mungkin ini akhirnya pada minta ganti rugi kayak gitu loh kok. Bisa nyalahin ya cuma bisa nyalain seller tapi enggak apa ternyata lah. Maksudnya kayak enggak kenapa ya kok mati gitu, jadi langsung nyalain sellernya. Dan alhamdulillah Koriji ini ya saya bersyukur banget dapat termasuk konsumen plus teman juga yang baik hati kayak Koriji kayak gitu. Juga sebelumnya kita kan udah ketemu di waktu kontes terakhir di SCH. Di SCH ya, biasa ketemu. Ya, biasa, baik-baik aja. Serah apa-apa sebenarnya. Nah, dan Bang Fis itu janjinya memang akan ke Pekalongan gitu guys. Dan alhamdulillah hari ini bisa ke Pekalongan, nginep di sini. Ya ceweknya tapi sepi. Jangan. Contohnya bosok. 2 malam ya sini. 2 malam. Hah? 3 malam. 3 malam gampang. 2 malam gampang nanti. 4 malam 1 minggu. 1 minggu enggak bawa baju kali. Enggak apa-apa. Tuku. Ini juga sebenarnya mumpung enggak ada kerjaan mau tak bikinin toko ikan di sini. Iya sih, tapi masih belum siap. Masih mau jadi YouTuber, biarin. Jadi nanti Bang Fis kan udah gak kerja, jadi teman-teman mau nambah penghasilan Bang Fis silahkan bisa endorse ya. Tak endorse nanti. Oke, jadi teman-teman udah clear ya masalah si Oren itu udah aku juga udah ikhlas sih, namanya mainan makhluk hidup ada nyawanya, nggak bisa kita salah nyalain. Terus
Mau tanya nih, itu kan di luar ikan itu sehat ya, di luar ikan itu sehat. Gimana sih buat teman-teman ini cara penanganan kalau habis beli ikan, kalau udah sampai rumah itu baiknya diapain? Mungkin ada yang salah dari aku kemarin atau gimana? Oh ya. Kalau untuk biasanya udah banyak yang tahu, tapi ada yang belum tahu juga ya. Mungkin ada yang masih ada salah juga sih. Kalau pengalaman saya pribadi di dunia cana itu memang kurang kuat namanya suhu panas sih, sama kadar pH. Yang kemarin kan si Oyen itu tak kira itu shock pH. Shock pH karena pH-nya sini tinggi, dari Boyolali pH-nya agak rendah, kaget, tak kira gitu. Tapi kalau proses shock pH ataupun dead water, dia memang benar-benar istilahnya kalau orang ikan sebutnya, kalau untuk benernya gimana kurang tahu, tapi orang nyebutnya itu dead water. Kalau enggak shock pH itu seketika aku. Jadi 1 jam masukin ke sini dia langsung kolep-kolep. 2 jam 3 jam lah itu mati. Terus ketok ya. Enggak nyaman itu shock pH. Tapi kemarin kan si Oyen sempat hidup sehari kan itu. Bahkan flaring setengah jam habis masuk tank kan langsung langsung flaring. Bahkan ikan-ikan yang lain pun sehat-sehat, yang dari Cikuning, dari Pasaran itu kan sehat juga sampai sekarang. Nah itu teman-teman, kalau masalah tank misalnya ada yang bilang juga mungkin listrik ada bocor, konslet katanya. Terus airnya gimana itu berarti habis si orang mati. Tank bekasnya itu sekarang itu tak masukin Cikuning langsung gitu, sehat ya. Sampai sekarang masih sehat. Jadi benar-benar nggak ada masalah sama tanknya. Iya, tanknya enggak. Kalau listrik enggak teman-teman. Itu kemungkinan besar kalau shock pH itu kemungkinan kecil, paling 30% mungkin ada karena kadar pH-nya terlalu tinggi, terlalu tinggi di sini. Tapi ada satu faktor mungkin yang tak pikir-pikir sampai sekarang, kenapa kok bisa mati padahal ikan benar-benar sehat kan itu. Itu tak ambil dari pengalaman kemarin habis pulang dari Lampung cari cara limbata. Mati kabeh. Mati semua itu. Mati semua itu karena panas dia. Jadi di mobil panas, dia pH-nya mungkin nggak tahu kondisi pH di dalam plastik waktu ketika bawa kan sehari itu dari Lampung. Itu ikan pada udah tak buka itu karena mungkin penguapan dalam mesin mobil sih itu ya, dalam bagasi itu ikan dari sana sehat semua, making udah bener. Tapi gara-gara aku kemarin styrofoam tipis, bukan styrofoam gede, lapis kertas, cari styrofoam nggak ada tanya. Di sana nggak ada styrofoam, akhirnya pada mati semua kayak gitu, mati semua. Jadi mungkin karena perubahan gara-gara bukan dari tankku, tapi perubahan gara-gara udah dimasukin mobil. Jadi pH-nya entah pH atau suhu yang sangat beda. Jadi dia shock tapi jangan lama gitu. Kurun waktunya, temponya agak lama. Makanya ikannya bisa. Masalah suhu aku jadi inget nih. Waktu aku ambil ikan itu tuh di berita itu muncul kalau 2 hari itu waktu aku ambil ikan itu 2 hari itu hari puncak-puncaknya panas itu. Paling panas dalam tahun lalu. Hari itu. Dalam tahun 2020 pulang dari Boyolali ke sini. Itu hari itu sama kemarinnya itu panas. Paling panas. Oh. Ya mungkin bisa jadi. Itu. Di mobil lama itu berhenti dulu toh, nggak langsung ke Pekalongan. Nggak langsung ke Pekalongan. Oh, berhenti dulu. Di rest area istirahat sebentar kan. Ya mungkin gara-gara itu. Ya yang penting intinya aku wis ikhlas. Ya wes udah enggak ada apa-apa, benar-benar wes biasalah ya, namanya main makhluk hidup. Udah dari aku zaman main burung, main merpati wes umum intinya lah. Tambah satu lagi nih pesen ya. Yang buat teman-teman yang kirim ikan ataupun apa, lihat kondisi cuaca dulu. Kalau cuaca memang panas, ya styrofoamnya yang tebal. Kalau bisa kasih es batu. Udaranya pas, jumlah airnya yang sudah ditentukan seperti 30/70 udara, 30% air. Oh itu berbawah aku malah. Iya. Gimana? Jadi kalau making itu kalau cana itu kan karena sebenarnya kepalanya yang penting masuk air gitu, nggak usah banyak-banyak. Jadi airnya itu 30% aja. Air 30%. Udaranya 70% dari plastik yang ada. Nah itu aman karena cana kan sering naik ke udara, ambil apa? Jadi airnya itu sebenarnya hanya untuk ngambil basahin paru-parunya. Jadi kayak cana itu sebenarnya 2 pernapasan ya guys ya.
Jadi dia nggak pakai filter oksigen pun dia hidup kan, air Iya. berhenti dia hidup. Karena memang dia nggak perlu banyak oksigen, dia hanya kayak membasahi insangnya aja. Tapi dia pasti ambil udara terus naik. Nah makanya kalau kirim-kirim ke luar kota banyakin udaranya ketimbang airnya. Jangan sampai separuh, kalau 50% separuh air pasti mati dia, nggak bakalan bertahan. Kalah oksigennya, kayak gitu. Oke, jadi selesai sampai di sini ya teman-teman episode kali ini. Semoga tadi banyak ilmu juga dari Bang Pi, semoga bermanfaat buat kalian. Terus tetap tonton channel ini, jangan lupa like, komen, Subscribe juga ya. Subscribe jangan bosok. Cocotnya remuk. Suwek dorak mbok dawane. Oke, sampai sini dulu teman-teman episode kali ini. Kita sambung lagi di episode selanjutnya. Dadah.